Secara lahiriah, dia adalah siswa SMA yang biasa saja dan tidak berbahaya. Dia memonopoli semua bisnis gelap di pasaran. Pada usia 5 tahun, dia menunjukkan bakat olahraga yang luar biasa. Saat menghadapi anak laki-laki yang lebih tinggi dan lebih besar darinya yang menantangnya. Di mata Sixian, semuanya tampak bergerak lambat. Dengan mudah, dia menghindari sikutan mematikan lawannya. Dengan satu tendangan, dia dengan mudah merobohkan anak laki-laki itu. Pada usia 10 tahun, dia sendirian melawan seluruh anggota geng di lingkungannya. Para berandalan yang arogan itu dipukuli hingga menangis mencari ibu mereka. Namun, polisi tidak pernah mempercayai kesaksian anak laki-laki itu. Ibunya, yang untuk ke-8 kalinya minggu ini menjemputnya dari kantor polisi, tidak memarahi atau menghukum Sixian, melainkan, dia memohon agar Sixian tidak berkelahi lagi. Karena tidak ingin membuat ibunya sedih, Sixian segera mengangguk dan menyetujui permintaan ibunya. Namun, karena perjanjian inilah, Sixian menjadi sasaran perundungan di SMP. Setiap kali menghadapi penghinaan dan pemukulan, Sixian memaksakan diri untuk bersabar. Saat di rumah, ketika ibunya bertanya tentang kehidupannya di sekolah, Sixian selalu berpura-pura riang dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Karena dibandingkan dengan masalah kecil seperti diintimidasi, dia lebih ingin melihat senyum di wajah ibunya. Saat Sixian penuh harapan akan masa depan, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan pintu. Sekelompok pria berjas keluar dari mobil. Pria parubaya yang memimpin mereka membawa sebuah foto. Ibunya menangis tak tertahankan. Sixian bertanya kepada ibunya yang putus asa apa yang terjadi. Ternyata ayah Sixian adalah bos dari grup terbesar di negara H. Sekarang, bos grup telah meninggal dan tidak ada penerus. Para bawahannya memutuskan agar Sixian mewarisi posisi ketua. 2 tahun kemudian, Sixian pindah ke SMA di tempat tinggal masa kecilnya. Dia secara tak terduga bertemu dengan berandalan yang dulu merundungnya di SMP, dan mereka satu kelas. Namun, Sixian bersikap seolah bertemu teman lama, dan menyapa mereka dengan ramah. Lalu dia mencari tempat duduk kosong dan duduk. Namun, berandalan itu semakin menjadi-jadi, dan terus mengingatkan Sixian tentang masa-masa dia dirundung di SMP. Suara ribut mereka membangunkan seorang berambut pirang yang sedang tidur. Dengan mata setengah terbuka, dia melirik berandalan itu. Berandalan itu langsung ketakutan dan diam membisu. Jadi, si perundung hanya bisa mengancam Sixian dengan kasar. Setelah jam pelajaran usai dan si rambut pirang bangun dan meninggalkan kelas, ketiganya bersiap untuk memberi pelajaran pada Sixian. Tiba-tiba, ketua kelas berdiri di depan Sixian, dan berteriak melarang siapapun menyakitinya. Namun, sedetik kemudian, Sixian menariknya ke belakang. Sudah 2 tahun aku mencari kalian. Dulu aku menahan diri demi ibuku. Tapi sebelum meninggal, ayahku bilang, jangan biarkan diriku dipukuli lagi. Lalu, asteris puk puk puk, beberapa pukulan mendarat dan membuat lawan tak berdaya. Berandalan yang dipukuli berlutut di tanah, dan meminta pertolongan pada pria berwajah sangar di depannya. Pria besar itu berjalan ke meja Sixian. Sixian yang terbangun dari tidurnya tampak bingung. Ku dengar kau mematahkan hidung anak buahku. Pernahkah kau dengar tentang hantu Yang Hyunchung dari SMA Jeongsan? Sedetik kemudian, mata pria besar itu membelalak ketakutan. Ternyata mereka adalah 2 bersaudara yang dulu pernah dipukuli Sixian. Sixian bertanya dengan gembira tentang kabar kakaknya. Namun, Hyunchung ketakutan dan tak berani menjawab. Lalu dia langsung kabur dari kelas. Berandalan yang bingung menunjuk hidung Sixian, dan menyuruh Hyunchung menamparnya. Bersambung, Xianyu Liao buru-buru kabur dari tempat kejadian. Xianyu Liao langsung menelepon kakaknya yang sedang latihan di tim nasional. Kakaknya adalah atlet gulat andalan timnas negara H. Di usia 16 tahun, dia menghajar puluhan petinju nasional hingga babak belur. Tapi sekarang, dia dipukul pingsan oleh anak SMA kelas 1. Setelah 3 tahun, Hyun-wook kembali ke sekolah. Dengan dingin dia bertanya di mana anak berambut pirang dari kelas 3. Salah sebut, SMA kelas 1. Tapi ternyata, anak berambut pirang itu juga bukan orang sembarangan. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dengan pukulan hook. Beberapa pukulan jab Hyun-wook tidak mempan. Malah, Hyun-wook mencekik lehernya. Untungnya, guru olahraga datang tepat waktu dan melerai mereka. Hyun-wook dibawa ke ruang guru. Guru olahraga membujuk Hyun-wook untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar dan tidak mengganggu seleksi tim nasional. Sementara itu, Se-hyun sibuk dengan urusan perusahaan. Karena 2 tahun lagi, dia akan resmi mewarisi posisi ketua perusahaan. Sekarang, dia harus belajar mengurus bisnis gelap yang dikendalikan perusahaan. Namun, muncul suara-suara yang menentang. Orang itu adalah ketua cabang Busan, Baek Do-han. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dipimpin oleh anak berusia 16 tahun? Tapi Se-hyun yang masih muda sudah menunjukkan sikap seorang pemimpin. Dia langsung menyerang dan menghajar mereka semua. Setelah menyelesaikan masalah itu, Se-hyun pergi ke sekolah seperti biasanya. Tapi mobil mewahnya menarik perhatian ketua OSIS. Mereka saling bertatapan, tapi tidak berbicara. Sementara itu,
Hyun Wook yang ingin balas dendam bersembunyi di pojok. Dia sedang merencanakan sesuatu dengan adiknya, Hyun Jong. Lalu, Hyun Jong dengan gemetar mendekati Sehyun dari belakang. Dengan hati-hati, dia menepuk punggung Sehyun. Dia meminta Sehyun untuk menemaninya keluar sebentar. Dia memohon dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Sementara itu, Hyun Wook yang ada di belakang lapangan tersenyum sinis. Di kakinya terbaring sekelompok atlet yang baru saja dia hajar. Pria di belakangnya semakin marah. Dia langsung menendang perut Hyun Wook. Tapi Hyun Wook menangkap kakinya. Dia membanting kaki itu ke tanah. Kaki pelari cepat tingkat 1 itu pun patah. Ji-hun yang ada di dekatnya berteriak. Saat Ji-hun bertanya mengapa Hyun Wook melakukan itu, sebuah bayangan hitam memotongnya. Orang itu adalah Sehyun yang mengikuti Hyun Jong. Hyun Wook melihat anak yang dulu pernah menghajarnya muncul lagi. Dia sangat ingin menghancurkan Sehyun. Tapi Sehyun terlihat senang melihat teman masa kecilnya. Tapi Hyun Wook mengira Sehyun sedang mengejeknya. Dia berjalan dengan marah ke arah Sehyun. Tapi Ji-hun menghalangi jalannya. Tanpa diduga, Sehyun mendorong Ji-hun. Kalau mau berkelahi, ayo ke sasana tinju. Kita bisa bertarung tanpa aturan tinju. Mereka pun pergi ke ring tinju. Guru olahraga menjadi wasit. 3 menit, 3 ronde. Dengan aturan mixed martial arts. Bel berbunyi. Ternyata, Hyun Wook hanya mengeluarkan 1 pukulan jab kanan. Selama 3 menit berikutnya, dia dihajar habis-habisan oleh Sehyun. Hanya dengan 1 tendangan lutut, Hyun Wook langsung muntah dan tidak berdaya. Penonton terkejut. Tapi sedetik kemudian, Hyun Wook berdiri lagi. Dia membungkuk dan mengambil posisi awal gulat. Lalu, dia menerjang Sehyun seperti banteng. Tapi kali ini, Sehyun tidak memberinya kesempatan. Dia langsung menjambak rambut Hyun Wook. Dia membanting Hyun Wook ke tanah. Xianyu Liao lalu menindihnya. Xianyu Liao hujan tinju mendarat di wajah Hyun Wook. Xianyu Liao dia baru berhenti setelah Hyun Wook pingsan. 2 sahabat masa kecil, kini tergila-gila pada ketua OSIS. Tapi, saat Sisian menunjukkan kekuatan mengerikannya di turnamen, gadis yang mengagumi kekuatan kembali ke sisinya. Sementara itu, Qiu Xingchen si rambut pirang, yang berasal dari keluarga petarung, selalu menganggap Zhang Xiansu sebagai rivalnya. Tapi tak disangka, rivalnya kalah dari pemuda 16 tahun. Xingchen yang ambisius langsung mengincar Sisian. Dia menantangnya untuk duel 1 lawan 1 di klub tinju pukul 8 malam. Tapi Sisian, karena urusan bisnis, tidak datang. Keesokan paginya, Xingchen menghampiri Sisian dengan marah, menanyakan mengapa dia tidak datang semalam. Sisian, dengan wajah mengantuk, mengatakan dia sibuk. Xingchen merasa diremehkan, dan langsung meninju Sisian. Tapi tinjunya ditahan dengan 1 tangan oleh Sisian. Dengan kekuatan jari-jarinya, dia membuka paksa tinju Xingchen. Xingchen menyerang Sisian bertubi-tubi seperti orang gila. Tapi dengan mudah diatasi oleh Sisian. Xingchen tetap tidak menyerah dan terus menyerang. Xiaoxi melihat kejadian itu dari luar pintu. Xiaoxi ketakutan dan gemetar. Sisian, yang tersadar, menyarankan untuk berkelahi sepulang sekolah. Di kelas, mereka berdua seperti bom waktu. Suasana aneh membuat semua teman sekelas bergosip. Setelah pulang sekolah, mereka akhirnya bisa bertarung. Mereka pergi ke sasana tinju Xingchen dengan limosin mewah. Sisian, dihadapkan dengan provokasi Xingchen, malah tertarik pada foto Xingchen bersama ayahnya yang seorang juara. Xingchen kembali memprovokasinya. Kalau kau pengecut, pergilah. Kata-kata itu membuat Sisian marah. Melihat rambut pirang yang terus memprovokasinya, Sisian membuka bajunya dengan sinis. Dia menunjukkan tubuhnya yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi ratusan bekas luka pisau dan tembakan. Tak disangka, ini malah membuat Xingchen semakin bersemangat. Tanpa bicara, dia langsung menyerangnya. Tapi saat dia akan meninju, ayah Xingchen tiba-tiba datang. Ada masalah di luar. Sekelompok preman berlutut di depan sopir Sisian. Berbagai senjata berserakan di lantai. Tapi sopirnya tidak tahu mengapa mereka menyerbu sasana. Sisian membawa mereka kembali ke kantornya. Setelah diinterogasi Paman Long, mereka mengaku, ternyata sasana tinju berhutang pada GLD dan ditagih secara paksa. Sisian meminta Paman Long untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tapi keesokan harinya, Xingchen menemui Sisian dengan marah. Mereka sudah membayar hutang ayahku beserta bunganya. Senang sekali ikut campur urusan orang lain. Bodoh, apa kau merasa harga dirimu terluka? Bukankah kau berjanji pada ayahmu untuk menjadi juara? Lebih baik kau fokus berlatih tinju. Xingchen terdiam. Dia melihat Sisian yang berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa mengerikannya pria itu. Bukan hanya kekuatan fisiknya yang luar biasa, tapi yang lebih mengerikan. Dia adalah bos mafia termuda di negara H. Tubuhnya yang kekar dipenuhi lubang peluru dan bekas luka. Tapi bos besar yang ditakuti dunia hitam ini, dipukul kepalanya oleh seorang siswa di jalan pulang sekolah. Saat terbangun, dia melihat seorang pria berambut merah dan berwajah penuh luka. Dia dikelilingi oleh lebih dari 10 pria kekar. Tapi bagi Sisian, yang telah melewati banyak pertempuran hidup dan mati,
Mereka hanyalah anak kecil. Pria berwajah luka itu berteriak. Dot dan 10 pria kekar itu langsung menyerang Sisian. Salah satu dari mereka melilitkan rantai besi ke leher Sisian. Saat lawannya sedang menyeringai puas, ia dihantam oleh kepala Sehyun yang seberat 800 kg. Lalu, ibu jari Sehyun menancap tepat di mata kanan pria itu. Pria itu terlempar sejauh 10 meter. Kekuatan mengerikan Sehyun membuat preman lainnya gemetar ketakutan. Namun, setelah pria berbekas luka memberi perintah lagi, semua orang menyerang Sehyun dengan tongkat baseball. Tetapi, mereka tidak bisa menyentuh Sehyun. Sebaliknya, mereka dipukul pingsan oleh tinju besi Sehyun. Dalam sekejap, 13 orang itu tak berdaya. Pria berbekas luka akhirnya merasakan bayang-bayang kematian. Ia bersembunyi di balik dinding, gemetar ketakutan. Di hadapan Sehyun, ia mengungkapkan kebenaran. Ternyata Ji-hun membayar mahal untuk menyingkirkan Sehyun. Saat ini, dalang di balik semua ini sedang menunggu kabar baik. Ia tidak menyadari iblis sudah berada di depan pintu. Ia melihat Sehyun muncul di hadapannya tanpa cedera. Menahan keterkejutannya, ia bertanya pada Sehyun bagaimana bisa terluka. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kemarahan Sehyun. Sehyun mencengkeram leher Ji-hun dan membenturkan kepalanya ke meja berulang kali. Ia bertanya mengapa Ji-hun melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, gadis tercantik di kelas muncul. Mereka saling bertatapan. Sehyun mendengus dingin. Kau beruntung. Lalu, ia pergi meninggalkan kelas tanpa menoleh ke belakang. Sehyun baru saja kembali ke kelas. Ketika pengumuman terdengar, memanggil Sehyun ke ruang kepala sekolah. Si rambut pirang bertanya, apa kau bertengkar dengan Ji-hun? Kepala sekolah adalah paman Ji-hun, dan ayahnya adalah pemilik sekolah ini. Namun, semua itu tidak membuat Sehyun gentar. Ia membuka pintu dan melihat 4 orang duduk di kantor. Pria yang memimpin adalah kepala sekolah, paman Ji-hun, Shin Seung-hyun. Pria itu berkata dengan dingin, baru saja pindah, sudah terlibat 3 kasus kekerasan, dan kau juga menyerang ketua OSIS, wajah, sekolah ini. Kau tidak bisa melanjutkan sekolah di sini. Mendengar itu, Ji-hun mendengus. Ia berpikir dengan begini ia bisa bersama gadis tercantik di kelas. Namun, Sehyun juga menunjukkan ekspresi bingung. Perlahan, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Paman, kau tahu sekolahku, kan? Kau tahu Yongjin Group, kan? Kalau begitu, beli saja sekolah ini. Puluhan mobil mewah memasuki halaman sekolah. Sekelompok pria berbadan tegap keluar dari mobil. Mereka langsung menyerbu ruang kepala sekolah. Paman Yong, yang memimpin, melemparkan map dokumen ke hadapan pria itu. Setelah dibuka, isi dokumen itu membuatnya terkejut. Ia tidak percaya Sehyun memiliki semua bukti korupsi Yongjin Group. Saat ini, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, seorang pria yang tampak menakutkan, sedang marah-marah, memaki Sehyun sebagai orang bodoh. Dia adalah pemilik sebenarnya sekolah, ayah Ji-hun, Shin Jagal. Ia diberitahu bahwa semua ini adalah ulah Sunshine Group. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat telepon yang sudah 10 tahun tidak dipakainya. Halo, anggota dewan, ini Shin Jagal. Anda tahu Sunshine Group, kan? Ibunya adalah pembunuh bayaran terbaik di Korea. Sendirian, ia menyerbu markas gangster, dan membunuh 80 ninja bersenjata dengan tangan kosong. Tapi sekarang, ia bekerja sebagai pencuci piring di kafe selama 16 tahun. Dan karena sifat ibunya yang lemah lembut, pengkhianat baik mengira ia adalah kelemahan Sehyun. Ia menculiknya dan mengancam Sehyun untuk menyerahkan jabatan ketua. Dia masih belum tahu kalau rencananya yang sempurna itu sama saja cari masalah. Saat Sixian dan Paman Long sampai di TKP penculikan, mereka mendapati banyak preman terkapar kesakitan. Sedangkan ibunya berdiri dengan tenang. Paman Long yang biasanya berwibawa pun membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Setelah pulang, Sixian berkali-kali bertanya tentang identitas ibunya. Tapi ibunya selalu bilang belum waktunya, karena rencana penculikan dan pemerasan gagal. Dalang dibalik semua ini memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Seorang gadis remaja yang tinggi dan cantik. Setibanya di kelas, gadis itu langsung mendekati Sixian. Tapi Sixian merasa tidak nyaman. Pulang ke rumah, dia menceritakan tentang gadis itu pada ibunya, Dot, dan bilang kalau gadis itu memberinya perasaan aneh, seperti perasaan yang dia dapat dari ibunya. Sejak itu, Sixian selalu waspada terhadap gadis itu. Setelah mengintai selama beberapa hari, gadis itu akhirnya tidak sabar dan memutuskan untuk menyerang. Dia mengeluarkan sekotak jarum baja yang dibuat dengan rapi. Tapi saat gadis itu bersiap melempar jarumnya, ibunya tiba-tiba muncul di atap. Tak kusangka masih ada keturunan ninja setelah 20 tahun. Mendengar itu, gadis itu langsung melempar jarumnya. Tapi saat jarum itu hampir mengenai dahi wanita itu, Dot, dia menangkapnya dengan tangan kosong. Merasa terancam, gadis itu ingin segera kabur. Tapi jarum yang dilempar wanita itu melukai pipinya. Lalu tendangan mengenai wajah gadis itu. Kemudian wanita itu membanting kepala gadis itu ke lantai. Gadis itu kehilangan kesadaran dan tidak bisa melawan. Seperti anak kucing yang tak berdaya,
Katakan, siapa yang menyuruhmu menyakiti anakku? Gadis itu membawa wanita itu ke sebuah rumah bergaya Jepang kuno. Wanita itu perlahan membuka pintu. Penjaga di halaman belum sempat mengenali siapa yang datang. Sudah pingsan terkena tamparan. Wanita itu melanjutkan langkahnya ke dalam. Saat dia membuka pintu, ratusan pembunuh bersenjata lengkap keluar dari dalam. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita sendirian? Wanita itu hanya mencibir. Berani-beraninya kalian menyakiti anakku. Jangan harap kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup. Suara kayu patah terdengar, Dot dan belasan preman terkapar di lantai. Tapi para pembunuh kejam ini juga bukan lawan yang mudah. Mereka langsung menyerangnya dengan pisau. Dengan sigap, wanita itu menarik salah satu dari mereka sebagai tameng. Pisau pria itu menancap di dada temannya sendiri. Saat pria itu hendak memukulnya, wanita itu mencengkeram matanya, lalu membantingnya ke lantai. Ia kemudian berjalan menuju mereka. Tiba-tiba seseorang mengeluarkan pistol dari belakang. Pistol itu diarahkan ke kepala wanita itu. Tapi saat pria itu menembak, wanita itu menghindar dengan mudah. Ia mencabut pisau pendek yang menancap di perutnya. Pisau itu melayang dari tangan wanita itu, Dot dan menancap di bahu pria itu. Lalu wanita itu mengambil pedang panjang dari lantai, Dot dan menghabisi pria itu. Para pembunuh kejam itu tertegun. Siapapun yang menghalangiku, akan kupenggal kepalanya. Beberapa menit berikutnya adalah pembantaian sepihak. Pria yang bersembunyi di ruang rahasia dan menyaksikan semua ini, untuk pertama kalinya merasakan kengerian seorang wanita. Xianyu Liaoju detik berikutnya, wanita itu menusukkan pisau panjang. Xianyu Liaoju berani sentuh anakku lagi. Xianyu Liaoju ku bunuh kau. Dia adalah pembunuh bayaran paling hebat di negara Ha. Sendirian, dia menghancurkan organisasi geng terbesar di Jepang. Namun, setelah pulang, dia berpura-pura menjadi ibu rumah tangga di depan putranya. Tapi seorang gadis yang gemetar di sudut menarik perhatian Sehyun. Sehyun tak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa dia ada di sana. Ibunya tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya bekerja paruh waktu selama liburan musim panas. Sementara itu, di gedung perkantoran bernama Santou Kaisha, dua pria sedang merencanakan cara menghancurkan Sunshine Group. Salah satunya adalah Shin Seong-hyun yang pernah dikalahkan oleh SH Group. Yang lainnya adalah ketua Santou Gumi yang paling kejam, Ryunosuke. Shin Seong-hyun menyerahkan sebuah koper berisi dolar kepada Ryunosuke. Keesokan harinya, Ryunosuke datang ke rumah tua bergaya Jepang yang familiar ini. Begitu masuk, dia memanggil nama Ryushin. Ryushin yang bersandar di dinding menjawab dengan lemah. Kenapa Dan Tukai tiba-tiba datang ke Seihukai? Ada sesuatu yang kami butuhkan bantuan kalian. Kami ingin melawan Sunshine Group. Begitu kata-kata itu keluar, Ryushin langsung mengompol. Kau, terserah kalian. Kami sudah pensiun dari dunia ini. Sementara itu, Sehyun yang sedang berjalan-jalan di lapangan, dihadang oleh beberapa ketua klub olahraga. Ternyata karena Sehyun sebelumnya telah mengalahkan Hyunsu, membuat para senior kelas 2 dan 3 marah tapi takut. Jadi mereka memutuskan untuk bertarung lagi melawan Sehyun secara berkelompok. Pertama, ketua klub Anggar maju. Tapi tidak peduli seberapa sempurna jurusnya, semuanya dengan mudah dihindari oleh Sehyun sesaat sebelum mengenainya. Dan Sehyun hanya memukul dengan santai. Lawannya langsung kehilangan kekuatan dan berkeringat dingin. Namun, saat itu mereka menggunakan taktik keroyokan. Seseorang memeluk Sehyun erat-erat dari belakang, sementara yang lain bersiap untuk menyerang dari depan. Jelas si rambut kuning belum pernah merasakan kepala keras Sehyun. Dengan sekali sundulan, lawannya langsung terpental. Dengan sekali lempar, dia terlempar sejauh 10 meter. Sebelum si rambut jabrik di depannya sempat bereaksi, Sehyun mengangkat tinjunya yang sebesar karung pasir. Dengan satu pukulan, lawannya langsung pingsan. Saat itu, orang terakhir sudah ketakutan. Dia bilang sejak awal dia tidak ingin berkelahi. Mendengar itu, Sehyun mendengus dingin. Bodoh, jangan ganggu aku lagi. Jangan macam-macam denganku. Namun, saat Sehyun berbalik dan ingin pergi, dia mendengar seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Terlihat seorang sopir dan pengawal sedang menjepit Shin Ji-hun di antara mereka. Pengawal itu menarik kerah Ji-hun dan berteriak. Saat itu, Ji-hun sudah terlalu takut untuk bergerak. Xianyu Liaoju biarkan saja dia. Dia cuma orang bodoh. Xianyu Liaoju lalu pengawal itu melepaskan Ji-hun. Xianyu Liaoju dan berjalan menuruni tangga. Dia adalah kaisar mafia termuda di negara Ha. Pada usia 16 tahun, dia telah menguasai 90% organisasi geng di seluruh negeri. Bahkan anggota parlemen negara Ha harus menghormatinya. Tapi saat ini, dia terjebak di sekolah oleh kelompok mafia terbesar di Jepang. Ratusan pria bersenjata lengkap keluar dari mobil. Mereka langsung menyerbu kantor dan menculik kepala sekolah. Membuat sekolah sepenuhnya di bawah kendali Santou Gumi. Mereka memiliki pembagian tugas yang jelas dan terlatih dengan baik. Satu kelompok memblokir gerbang sekolah untuk mencegah Hyunsu melarikan diri. Sementara kelompok lain menyerbu sasana tinju sekolah. Pria yang memimpin mengeluarkan foto Sehyun dan bertanya pada Hyunsu apakah dia pernah melihat orang ini. Tapi Hyunsu malah balik bertanya, mencarinya sama saja mencari mati.
Pria itu meragukan pendengarannya sendiri. Ia tak percaya bocah ingusan kelas 3 SMA berani berbicara seperti itu padanya. Tanpa basa-basi, ia langsung mengambil tongkat baseball dan menyerangnya. Namun, tanpa diduga, ia terkena pukulan Hyun-wook di kepalanya. Disusul dengan pukulan keras yang membuatnya terbanting ke tanah. Anak buahnya yang berada di belakang tertegun sejenak. Kemudian mereka menyerbu Hyun-wook dan temannya seperti orang gila. Dimulailah pembantaian 2 lawan 100. Sementara itu, di gerbang sekolah, Dot dan di sudut koridor menuju kelas, juga terjadi pertarungan hidup mati 1 lawan 100. Sopir, Bong Sam, dengan nuncakunya, berhasil mengalahkan lebih dari 60 anggota Santogi. Sementara itu, pengawal di koridor, Left Hand, berada dalam tekanan yang lebih besar. Ia harus menjaga posisinya, jika tidak, ketua yang ada di kelas akan terbunuh. Memikirkan hal itu, niat membunuh Left Hand semakin kuat. Dengan katana pendeknya, ia menahan gelombang serangan bertubi-tubi. Akhirnya, keributan itu menarik perhatian Sae-hyun. Ia melonggarkan dasinya dan berjalan keluar. Mayat-mayat di lantai membuat Sae-hyun menyadari keseriusan situasi. Ia mempercepat langkahnya menuju lantai bawah. Ia melihat Left Hand dikepung oleh puluhan pria kekar. Left Hand tampak sudah kehabisan tenaga. Sae-hyun melihat tabung pemadam api di sudut ruangan. Detik berikutnya, ia muncul di belakang anggota Santogi. Dengan tendangan berputar 360 derajat, ia langsung menjatuhkan 3 orang. Berhasil mengalihkan perhatian mereka yang mengepung Left Hand. Sae-hyun mencabut pin pengaman tabung pemadam. Ia menyemprotkannya ke kerumunan, lalu melemparkan tabung itu ke kerumunan. Saat pandangan mereka terhalang, Sae-hyun menerjang masuk dan menghajar mereka. Ia berhenti setelah orang terakhir yang ia tekan ke tanah berhenti bernapas. Sementara itu, Bong Sam dan Hyun-wook datang membantu. Sae-hyun meminta Hyun-wook untuk tidak ikut campur. Namun Hyun-wook mengatakan sudah terlambat. Karena ketua Santogi telah tiba. Ryunosuke memujinya. Dia tidak bisa dianggap remeh. Pantas saja dia kaisar Yakuza termuda di Korea. Tapi hari ini, kepalamu harus kugantung. Dia adalah kaisar Yakuza termuda di Korea. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan lubang peluru. Besar dan kuat seperti banteng. Namun, ia disergap oleh geng terbesar Jepang di sekolah. Anggota gengnya segera datang memberikan bantuan dari berbagai tempat. Mereka mengepung sekolah dengan ketat. Bahkan ruang udaranya dikuasai oleh jet tempur Ryunosuke. Mereka datang seperti serigala haus darah. Tapi Sae-hyun ingin bertarung 1 lawan 1 dengan petarung terkuat Santogi. Ia tidak ingin mengeroyok. Setelah Ryunosuke memberi perintah, Kiyoshi langsung menyerang Sae-hyun tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Ia melancarkan tebasan 1 tangan. Meskipun Sae-hyun menghindar dengan cepat, pipinya tetap terkena tebasan, meninggalkan luka yang dalam. Kiyoshi tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia melanjutkan serangannya dengan beberapa pukulan. Sae-hyun menangkap pergelangan tangan Kiyoshi, lalu melancarkan pukulan hook ke wajahnya. Namun, Kiyoshi menghindar dengan menekuk tubuhnya hampir 90 derajat. Jelas, ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Sae-hyun dalam 16 tahun hidupnya. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Keduanya terus melancarkan jurus terkuat mereka. Akhirnya, Sae-hyun tertendang dan sedikit terdesak. Ryunosuke ingin menghentikan Sae-hyun. Tapi Sae-hyun, yang merupakan penggemar berat bela diri, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia melambaikan tangan dan kembali menghadapi Kiyoshi. Tepat saat keduanya akan bertarung lagi. Tiba-tiba, sebuah suara wanita menginterupsi. Para anak buah di sekitar terkejut mendengar suara yang familiar itu. Orang yang datang adalah Ibu Si-hyun. Ia melirik sekilas lalu berkata dengan dingin. Dae-long, suruh anak buahmu menunggu di luar. Paman Long yang kebingungan ingin membantah. Tetapi tatapan wanita itu membuatnya berkeringat dingin. Kemudian, ribuan anak buah mundur ke gerbang sekolah. Si-hyun terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak percaya ibunya yang biasanya pendiam bisa begitu menakutkan. Wanita itu langsung berjalan menuju Ryunosuke. Ada satu solusi, biarkan Gasan dan Si-hyun bertarung lagi. Untuk menentukan pemenang dan juga hidup atau mati. Jelas Ryunosuke tidak menganggap serius wanita lemah ini. Tapi sedetik kemudian, hanya dalam sekejap mata, leher Ryunosuke terluka oleh pisau. Tangan kanannya juga diinjak wanita itu hingga remuk. Sudah kubilang, untuk menentukan pemenang dan juga hidup atau mati. Anak laki-laki itu dipukuli hingga berdarah-darah. Tetapi sang ibu menyuruh putranya untuk bertarung sampai mati. Jika tidak membunuhnya, ia bahkan akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Siapa sangka, Si-hyun malah tersenyum licik dan tampak sangat bersemangat. Duel puncak antara kekuatan terkuat Jepang dan Korea pun dimulai. Gasan terlihat memegang pisau pendek dan berteriak. Sementara Si-hyun tidak memegang apapun dan tidak tampak siap. Bong Sam memberikan nuncaku kepada Si-hyun, tetapi ditolak. Adrenalin membuat Si-hyun benar-benar gila. Dia mengayunkan tinjunya dan menerjang Gasan sambil meraung. Keduanya tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Setiap serangan diarahkan ke titik vital. Akhirnya, berkat plot armor, Si-hyun menang dengan susah payah.
Ryunosuke yang berada di luar melihat situasi yang tidak menguntungkan. Ia langsung menyandera gadis tercantik di kelas dengan pisau. Saat Si Hyun berteriak agar dia tenang, tiba-tiba sebuah pisau pendek menancap di pergelangan tangan Ryunosuke. Saat Ryunosuke mencabut pisau dengan tangan kanannya, Si Hyun langsung meninju wajahnya. Ryunosuke langsung pingsan dan tidak berdaya. Tetapi Si Hyun yang marah demi gadis pujaannya tidak berhenti memukul. Dia terus memukulinya, ingin menghabisi Ryunosuke. Namun, tanpa diduga, ibunya menghentikannya dengan satu tangan. Saat itu, banyak mobil polisi akhirnya tiba. Yang datang adalah ayah gadis tercantik di kelas, Jaksa Kim. Peristiwa di sekolah pun berakhir. Semua anggota tiga kepala iblis diproses secara hukum. Pengawal Si Hyun yang menyelamatkan gadis itu dengan pisau lempar, akhirnya dipenjara selama 2,5 tahun karena melukai orang. Gasan dari tiga kepala iblis tunduk pada Si Hyun. Setelah dewasa, Si Hyun berhasil mengambil alih grup SH. Namun, setelah mempelajari lebih dalam urusan grup, dia menyadari bahwa kematian ayahnya tidak sesederhana itu. Paman Long tahu betul betapa berbahayanya pembunuh kakaknya. Dia berulang kali menasihati Si Hyun untuk tidak ikut campur dulu. Tapi bagaimana mungkin dendam kematian ayah tidak dibalas? Paman Long yang putus asa akhirnya menemui ibu Si Hyun. Sementara itu, di sebuah kuil di gunung, dua biksu, tua dan muda, berdiri di aula utama kuil. Biksu tua itu perlahan berkata, "Jin Tae, sudah waktunya turun gunung." Kemudian, Jin Tae membawa barang bawaannya ke SMA Yongjin. Jin Tae yang baik hati, mengingat ajaran gurunya sebelum turun gunung. Dia bersikap ramah kepada semua orang. Sepulang sekolah, dengan alamat yang diberikan gurunya, dia sampai di depan sebuah villa. Orang yang menyambutnya adalah Ibu Si Hyun.